Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja dong. Sebelum masuk ke dalam videonya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Widya Agiza Nayat Abita sebagai pewawancara. Saya Vanessa sebagai pewawancara. Saya Nabila Fauzia Jauhari sebagai editor. Saya Siti Mida sebagai videographer. Kami di sini akan mewawancarai seorang wirausahawan muda di bidang pakaian dan kosmetik. Kami ingin mengetahui secara tuntas bagaimana perjalanannya dalam membangun usaha online ini. Kita akan bertanya-tanya sedikit kepada pemilik bisnis online shop. Ini apa aja sih kiat-kiat yang bisa menjadikan bisnisnya untuk terus berkembang? Let's go! Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam adik-adik. Apa kabar? Boleh kita tahu dengan kakak siapa? Namaku Dina. Umurku 32 tahun. Aku lahir di Surabaya tahun 1991. Kami diberikan tugas sekolah mengenai interview atau wawancara dengan wirausahawan. Jadi apakah kakak berkenan? Boleh. Kalau gitu izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Kak. Saya Vanessa. Saya Agiza. Ingin bertanya-tanya sedikit perihal perjalanan kakak dalam membuka usaha online ini. Kita lanjut ke pertanyaannya ya Kak. Boleh Kak ceritakan tentang asal mula dan kapan berdirinya usaha online kakak ini? Kalau kapan berdirinya sih kayaknya sudah lama ya. Mungkin waktu aku masih sekolah seperti kalian, aku sudah mulai usaha. Mulai dari zamannya BBM tuh aku sudah mulai upload foto via BBM dari tahun 2008 sampai sekarang. Berarti berapa tahun itu ya? 2008 ke sekarang berapa tahun ya? Nah, 15 tahun ya. Lama banget ya Allah. Pokoknya Mas baru lulus copot itu sambil kuliah sambil online. Iya, bukan baju aja, ada parfum dulu zaman parfum CC-an tuh, nah dibungkusin kecil-kecil tuh, kakak udah jualan itu juga. Misalnya modal 10.000 tuh dijual 20.000, bisa 100% kan itu dulu. Baju juga kayak gitu. Itu kita kerjasama sama toko-toko mereka yang udah gede gitu loh. Awal-awal pertama kali merintisnya. Nah, pokoknya usia seperti kalian 17-18 setelah lulus sekolah itu udah usaha online meskipun belum punya stok barang. Jadi kayak foto cantik, kerjasama sama toko gitu, minta foto cantiknya, gabung reseller gitu, jadi diupload gitu. Setelah punya modal baru berani stok sendiri gitu. Itu pun sedikit demi sedikit gitu. Kalau boleh tahu, dalam usaha online ini terdapat berapa orang karyawan ya yang sekarang membantu kakak dalam menjalankan usaha ini? Untuk online sih 5 orang. Yang bantu packing? Iya, 5 Semuanya total 5 orang. 5 orang. Mengapa kakak memilih usaha online pakaian ini sebagai peluang usaha kakak? Apakah ada alasan khususnya? Jelas, karena sekarang kalau kita mengharap pangsa pasar yang datang ke toko itu jauh lebih sedikit dibanding online. Sedangkan online itu pangsa pasarnya lebih luas, bisa sampai ke seluruh Indonesia. Jadi kita perkenalkan barang kita itu bisa sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Seperti kosmetik saya pernah kirim ke Malaysia, ke Thailand, ke Cina tuh pernah. Jadi pangsa pasarnya lebih luas daripada kita hanya sekedar di toko saja gitu. Terus prospeknya juga lebih pendapatannya lebih gitu. Jangkauannya bisa lebih ya, bebas, lebih luas gitu. Apakah produk baju yang dijual oleh kakak ini selalu mengikuti tren yang ada atau tidak? Harus dong, harus. Kalau kita nggak ngikutin tren yang ada, ya customer pasti nggak mau, pembeli pasti nggak mau, pelanggan pasti selalu cari barang baru, model baru. Jadi kalau misalnya ada model yang nggak laku, kita skip dulu. Pasti kita skip, kita pasti akan obral. Pokoknya terus, setiap hari pasti masuk gitu. Karena model baju itu cepet
cepet banget, jadi kita nggak bisa tahan. Kalau bisa keluar barangnya harus keluar, kan kita grosir. Jadi stoknya masuk terusan baru. Ya harus update. Setiap hari kita barang masuk karung-karung gini sebentar aja. Ya, langsung Satu hari bisa 15 karung keluar gitu. Langsung update ke online-nya juga, Ya. kasih tahu kalau ada barang baru. Iya benar. Untuk sekarang, apakah ibu memiliki usaha lain selain baju secara online juga gitu? Ada kosmetik Hmm, itu brand sendiri. Ibu buat sendiri, Iya, kakak buat brand sendiri. sendiri. Bepom kita maklon ke pabrik ASEAN di Jakarta. Jakarta. Sini ASEAN Jakarta. Ada hand body, ada krim muka, ada serum, ada face mist, ada kolagen, ada lulur, ada lip serum. Ya, itu Banyak ya. Ya, banyak. 7. Namanya Enjuva Beauty Skin ya. Apa saja sih yang merupakan keunggulan dari produk yang kakak jual dari usaha online ini? Keunggulannya jelas beda ya. Kalau untuk baju, kakak ada buat sendiri. Jadi pasti nggak ada orang lain jual karena dari desainnya tuh kadang kita desain sendiri. Selain jual barang jadi juga merek lain-lain, kita juga ada desain sendiri, bikin sendiri. Terus juga ada ngimpor langsung dari Cina atau Bangkok kayak gitu. Jadi pasti beda. Kalau untuk kosmetik, yaitu brand sendiri gitu, punya saya sendiri, saya yang bikin gitu. Ya, Bepom benar. Tapi tetap kerja sama pabrik karena kita maklon. Jadi legalitasnya tetap harus ngikutin standar Indonesia resmi. Gitu. Kalau boleh tahu berapa sih kisaran produk yang dijual dalam sebulan? Misalkan dengan contoh 50 sampai 100 produk mungkin. Kalau untuk kosmetik mungkin satu bulannya sih bisa satu jenisnya bisa 1.000. Itu minimal. Ya, minimal. Kalau untuk baju itu nggak menentu ya, tergantung stok, tergantung model. Tapi kurang lebih satu bulan mungkin kurang lebih sekitar 70 sampai 100 karung. 100 Ya, hitungan karung gede. Kan kita grosir. Jadi nggak bisa piece. Biasanya satu seri kan misalnya ada 4 itu udah satu ikat gitu Jadi dijual dalam satu ikat gitu. Iya. Nggak jual satuan. Kita grosir. Siram. Untuk sekarang ini di bagian kosmetik mungkin ada ngembangin suatu produk lagi nggak? Banyak requestan sih produk langsing. Langsing. Siapa sih yang nggak mau langsing sekarang? Ya Iya, kan? benar. Cuman masih belum sih. Sepertinya itu sih. Lagi mencoba dikembangkan. Lagi banyak coba-coba. Cuman efeknya itu aku yang belum berani. Maksudnya belum untuk keluarkan lagi. Karena efeknya ada yang mules kayak gitu kan. Aduh. Iya, takutnya malah membahayakan. Iya konsumen. bener. Itu. Jadi belum untuk dikeluarkan lagi. Akan rencana. Media promosi apa aja yang ibu gunakan dalam mempromosikan barang-barang yang dijual? Facebook. Sekarang Facebook yang paling kenceng kalau untuk saya tuh Facebook, WA, Instagram, TikTok. Nggak mau Shop. nyoba Shopee, Tokopedia? Nggak sempat. Karena kalau Shopee, Tokopedia untuk baju kita harus update stok. Iya, benar. Nah, kalau kita nggak update stok, kita bisa kena pelanggaran. Jadi kita belum upload aja barangnya udah kosong. Karena kita nggak jual. Kalau mereka yang jual di Shopee, Tokopedia tuh modelnya begitu, stoknya banyak. Nah, kalau kita itu beragam. Jadi nggak jenis modelnya tuh banyak gitu loh. Jadi paling stoknya cuma 2 lusin, paling banyak 5 lusin satu model. Itu pun sebentar aja. Karena kita nggak jual satuan. Kalau kayak di Shopee, Bukalapak, tuh kebanyakan mereka jual satuan. Gitu. Tapi kalau untuk kosmetik ya
jual di Shopee. Ya, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, terus TikTok Shop. Sekarang yang paling kenceng TikTok Shop. Ya, Sambil nge-live ya live Oh. live Facebook. Ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna dusty dan warna abu. MS ya Beb. Selama ibu berjualan sampai sekarang ini pernah nggak sih ngalamin hambatan-hambatan? Kalau untuk hambatannya sih sebenarnya apa ya? Mungkin karena ekspedisinya lama dari Jakarta ke sini, karena kita kan jualnya murah, jadi harus cari ongkir yang paling pas. ya benar, itu kan agak lama. Jadi paling nggak kita harus terus muter, barangnya ada yang stoknya, terus ada yang dikirim, datang lagi, jadi jangan sampai kosong. Itu aja hambatannya. Terus juga kita nggak bisa ngambil untung terlalu banyak. Kadang-kadang juga ada sebagian barang kan nggak semuanya bagus tuh, ada yang cacat gitu, ada yang sobek, ada yang jahitannya kurang rapi. Nah itu kalau pas terlihat itu pasti kita sortir. Mungkin kendalanya sih itu aja sih. Terus sinyal bisa juga kalau kita lagi live, bisa juga sinyal. Sementara sih itu aja sih. Kayak waktu COVID kemarin gimana berjalannya? Justru COVID kemarin itu kencang-kencangnya banget. Tambah laku. Tambah laku. Toko kita tutup, makanya sekarang nggak fokus di toko, kita fokusnya online ya karena COVID kemarin. Jadi sampai sekarang Bener, itu satu hari luar biasa, itu bisa sampai 20 karung tuh waktu COVID kemarin. Karena kan jualan di rumah. COVID kemarin malah tambah lancar Ya bener, itu pokoknya usaha online dari situ tambah kenceng. Karena hambatan yang tadi udah Ibu sebutkan, apakah Ibu memiliki niatan untuk menutup usaha Ibu? Ya, enggak dong. Kalau ditutup kasihan dong karyawan. Iya. Ya. Nanti kalau misalnya jadi butiknya itu buka, pasti nambah lagi karyawan. Sekarang lagi dibangun nih. Mungkin awal Januari mungkin bisa untuk khusus barang impor. Bisa. Untuk eceran yang Iya, eceran untuk barang impor. Jadi kita nanti tokonya kita kembangin lagi ke toko butik untuk barang ecer. ada nggak sih solusi karena yang tadi hambatan yang ibu lakukan tuh, apa yang solusi yang ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan yang akan terjadi nanti? Solusinya apa ya? Tetap terus aja sih. Kalau menurut aku barangnya yang misalnya belum laku, misalnya ada sedikit gitu, kita bagikan aja, seperti jadikan gift gitu. Ya, jadi pelanggan yang beli banyak itu kita kasih tadi barang-barang, misalnya barang-barang yang masih agak lambat atau belum laku, jadi kita nggak pernah, stoknya nggak pernah sisa, bahkan sampai benar-benar kosong. Sampai sekarang juga. Iya benar, jadi barang tuh nggak pernah sisa, pasti habis. Karena tadi tuh kalau misalnya nggak laku nih, ya kan, karena tadi modelnya kecilan, ya kan, kadang kan, terus jahitannya kurang rapi, kayak gitu, itu kita nggak jual lagi. Terus kita kasih bonus ke pelanggan tadi, gitu. Misalnya satu seri kita bagi-bagi, kan sudah ada untungnya tuh. Iya. Nah, jadi kita bagikan ke followers juga, makanya supaya naik, kayak gitu. Itu juga harus rutin loh, nggak bisa sekali. Kayak Jumat Berkah kita harus kasih. Harus ada hari-hari spesial atau Ya bisa sih, hari-hari spesial juga bisa, tapi setiap live juga kita bisa. Kita kasih aja tadi yang nggak laku dari baju yang tadi, kita kasih aja jadi hadiah. Daripada kita pendem-pendem juga, untuk apa ya kan? Iya betul. Terus kita bagikan, pasti kan lebih bermanfaat buat orang lain. Selain berjualan atau ada kesibukan lain nggak? Paling jadi ibu rumah tangga sih. Nah itu, bagaimana? Kan ada anak nih. Iya. Kalau mengasuh sih saya punya baby sister semua ya masing-masing ya, karena kan saya repot. Iya. Paling ya sejam 2 jam adalah pasti. 2
bagi waktunya. Jadi kalau misalnya pagi kerja jam 9 sampai jam 3 atau jam 4 itu kerja. Nah, jam 4 sore tuh sampai jam 8 tuh main sama anak. Jadi selalu ada waktu. Alamat toko yang akan dibangun itu ada di mana? Di pasar pagi sih ada 5 toko di pasar pagi, cuman masih ditutup karena belum ada karyawan yang bisa handle. Karena kita kalau usaha itu tidak bisa kita lepas total. Kenapa kita nggak bisa lepas total? Karena customer itu nyarinya pasti mana sih ownernya gitu. Kadang kan nyaman berkomunikasi sama ownernya gitu loh. Kadang ownernya bisa ngasih diskon. Nah kalau karyawan belum ahli, belum menguasai penjualan itu juga berpengaruh ke omset gitu loh. Jadi makanya belum dibuka yang di pasar pagi. Yang akan dibuka butik itu nanti di Sirat Salman. Sirat Salman. Jalan Sirat Salman. Sekarang masih dibangun. Ya, masih dibangun. Kalau boleh tahu cara untuk membeli produk ibu gimana ya? Mungkin masih ada yang bingung nih kalau ingin mau beli produk-produk ibu ini harus melalui apa? Apakah ada melalui DM atau lain sebagainya? Bisa. Kalau lewat Instagram melalui DM. Kalau WhatsApp ya tinggal WhatsApp aja. Kadang kita juga ada update foto-foto. Kalau di Facebook bisa langsung komen. Kalau kita pas lagi live streaming itu. Di TikTok, kalau di TikTok kan kita tinggal ID-nya aja. Kita lihat ini. Ini sama kayak di Shopee juga. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebagai penutup juga, bisa nggak Kak bagi motivasi atau tips-tips buat para pemuda yang ingin juga membuka usaha online seperti ini? Kalau dari aku, kalian nih kan masih muda nih, jangan tunggu nanti. Sukses itu harus dimulai dari dini. Enggak nanti setelah lulus baru kita mulai kerja. Lebih baik dari sejak dini. Jadi kalau kalian bisa bagi waktu, kalian sekolah sambil mungkin jualan. Kalau kalian memang ada minat pengen jadi pengusaha online, kalau menurut saya pribadi ya, jadi pengusaha itu hasilnya lebih banyak daripada kita kerja sama orang. Itu real, karena dulu aku pernah kerja di instansi bank, pernah kerja juga di perusahaan. Tidak sebanyak kita Jualan online. Ya, usaha sendiri. Omsetnya sesuai dengan usaha kita. Kita bisa tentukan. Kalau mau omset yang banyak, ya kita lebih tekun lagi, lebih ada ide-ide yang lebih kreatif lagi. Kita harus jadi beda supaya barang kita laku banyak. Jangankan cuma ratusan, miliaran pun kita bisa dapat. Ya, kalau kita kerja sama instansi atau apa kan kita paling 1 bulan gaji UMR, UMK kan tidak lebih dari 5 juta. Benar untuk Samarinda ya. Kalau kita buka usaha sendiri, wirausaha sendiri itu bisa berlipat-lipat. Dan mulailah sejak dini. Kalau itu tidak mengganggu sekolah ya. Pendidikan tetap penting loh ya. Selain penjual online juga, aku juga jurusan ini ekonomi. Ya, dulu SMK juga seperti kalian, tapi jurusan perdagangan. Berarti di bagian manajemen. Ya, manajemen perdagangan benar. Kuliahnya ekonomi. Udah sampai selesai. Disambi semua pokoknya sekolah sambil usaha. Kuliahnya kan malam, siangnya jualan. Pulang kuliah kalau masih ada barang yang bisa diantar. Itu ngurir sendiri dulu. Sekarang sudah punya kurir sendiri khusus pribadi buat ngantar. Samarinda bisa ratusan antaran setiap harinya gitu. Pokoknya harus dimulai dari sejak dini. Jadi supaya kalian tuh punya inner beauty yang dibangun sejak dini, personal branding yang dibangun sejak dini. Jadi punya power. Bener, punya power yang orang lain nggak punya pengalaman yang banyak, punya wawasan yang banyak.
karena sudah dimulai dari sejak dini. Kalau kalian tunggu lulus kuliah, tunggu lulus sekolah baru mulai, menurut aku kurang tepat. Jadi harus kalau bisa ya, kalau memang pingin jadi pengusaha itu harus Dimulai sejak dini, belajar. Tipsnya sangat berguna buat kami. Jadi terima kasih banyak Ibu. Ya, Sudah mau di diwawancarai. sini. Iya. Salam kenal juga buat semuanya. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, gimana guys? Setelah kita mewawancarai Ibu Dina, kita dapat mengetahui bahwa setiap usaha kadang maju, kadang mundur. Oleh karena itu, setiap wirausahawan harus berpikir kreatif dan juga inovatif agar dapat berjalan sampai ke depannya. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.